Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi perkuliahan Matematika 2 yang saat ini sudah mencapai minggu ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi tentang pengenalan pecahan. Tetapi sesuai kesepakatan kita, karena minggu ini memang diagendakan untuk perkuliahan secara asinkron, jadi teman-teman nanti silahkan mengikuti, menyimak video ini di waktu-waktu luangnya kalian. Jadi yang luangnya pagi boleh menyimak pagi, yang luangnya siang silahkan disimak siang, yang luangnya malam juga boleh disimak malam. Jadi fleksibel saja, yang penting materi ini bisa diikuti, bisa ditangkap dengan baik, dan tugas-tugasnya bisa dikerjakan, diselesaikan sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan. Oke, akan tetapi supaya kita lebih afdol, marilah kita awali kegiatan perkuliahan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Nah, kemarin di pertemuan kelima kita sudah membahas tentang materi FPB dan KPK. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak FPB itu apa sih? KPK itu apa sih? Gimana? Lupa? Ya, kalau lupa nggak apa-apa. Sekarang lupa masih nggak apa-apa karena belum ujian. Silahkan dibuka lagi catatannya, pelajari lagi materinya. Boleh teman-teman akses juga record videonya yang kemarin sudah dikirimkan di Google Classroom kita oleh Bu Budi. Silahkan itu disimak kembali. Atau mungkin juga ada yang bertanya-tanya, loh Bu ngapain kita kembali lagi mengulang materi FPB KPK? Padahal kan kita sudah sampai di materi baru, materi pecahan. Bukankah kita harus move on? Nah, move on itu sebenarnya hanya berlaku untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau ilmu, saya sangat mewanti-wanti, saya sangat menghimbau supaya kita semua jangan pernah move on dari ilmu, karena ilmu apapun itu yang bermanfaat yang pernah kita pelajari itu suatu hari pasti akan kita gunakan kembali. Contohnya FPB KPK. Jadi meskipun itu sudah berlalu di minggu kemarin, ternyata di pecahan ini FPB KPK itu mempunyai peranan yang banyak. Contohnya ketika nanti kita menyamakan penyebut, kita membandingkan pecahan, itu konsep FPB KPK masih banyak sekali kita terapkan. Jadi jangan sampai dilupakan, terus diingat-ingat sambil ditambah lagi dengan materi-materi yang baru. Jadi itu namanya koneksi. Menghubungkan antara ilmu yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya dengan materi baru yang dipelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kita awali saja pembahasan mengenai pecahan. Nah, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Ini langsung ini aja. Nah, pengenalan pecahan materi pada pertemuan ke-6. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada materi pengenalan pecahan ini sebenarnya kita akan mempelajari 3 hal pokok. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang nasabnya pecahan dulu. Jadi, pecahan itu sebenarnya siapa sih? Pecahan itu keturunannya siapa? Itu akan kita pelajari. Yang kedua, kita akan belajar mengenai makna pecahan. Jadi nanti pecahan itu ternyata maknanya ada banyak sekali. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, slide ini kita sudah sampai di makna pecahan. Jadi sebenarnya siapa sih pecahan itu? Ada di mana sih dia posisinya ketika kita membicarakan pecahan dalam konteks himpunan bilangan? Nah, kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat diagram ini, maka kita sudah tahu, oh pecahan ini loh Bu. Nah, ini dia pecahan. Kemudian pecahan itu keturunannya siapa? Kalau tadi Ibu bertanya, pecahan itu keturunannya siapa? Nah, kita bisa tarik garis ke sini. Oh, ternyata pecahan itu keturunannya bilangan rasional. Nah, terjawab sudah dong sebenarnya pecahan itu siapa, keturunannya siapa. Tapi kan kita belum tahu pecahan itu apa sih,
Kemudian bilangan rasional itu yang bagaimana? Kok dia bisa melahirkan keturunan seperti pecahan? Nah, jawabannya akan kita simak di slide berikutnya. Bagaimana sih hubungan bilangan rasional dengan bilangan pecahan jika ditinjau dari definisinya? Nah, di sini kita sudah punya yang pertama bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa? Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dilambangkan dengan, nah ini, A per B. Syaratnya apa? A dan B itu bilangan bulat, lalu B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sampai sini muncullah pertanyaan. Karena teman-teman sudah mahasiswa, sudah melalui jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, otomatis sudah sense-nya terhadap ini ya, A per B. Ini tentu sudah kental sekali. Loh Bu, bukannya A per B itu pecahan. Jadi pecahan. Apakah kemudian bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan? Nah, itu muncullah satu pertanyaan, satu kegelisahan. Kemudian kalau yang ini, nah ini sebenarnya sudah dibahas kemarin beberapa kali, waktu kita bahas tentang operasi bilangan juga sudah sempat disinggung. Kenapa sih B-nya itu tidak boleh sama dengan 0, jadi B tidak boleh sama dengan 0, itu kenapa? Nah, itu sudah dibahas. Ya, betul. Jadi kalau misalnya B-nya 0, nanti hasilnya apa? Misal contoh, A per, karena B-nya 0 berarti A per 0. Hasilnya apa? Iya, tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, sampai di sini bilangan rasional, kalau ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan via grup WA, boleh, Japri juga boleh. Kemudian kita move ke bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan di sini. Definisinya apa sih bilangan pecahan, Bu? Nah, bilangan pecahan itu ternyata lambangnya itu terdiri dari bilangan bulat A dan B. Ada juga syarat yang B tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini pecahan itu merupakan penyelesaian dari persamaan BX sama dengan A. Nah, yang ini ditulis A per B. A per B ini sebenarnya kalau kita tulis lengkapnya adalah X, karena dia penyelesaian dari persamaan ya, berarti X sama dengan A per B. Seperti ini. Atau bisa ditulis ini sama dengan A dibanding B. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini, makin kuat dugaan nggak? Apakah memang bilangan rasional itu sama dengan bilangan pecahan? Apakah memang benar seperti itu? Jawabannya bisa kita lihat di slide ini. Nah, sekarang, berdasarkan definisinya, apakah ada anggota bilangan rasional yang tidak dapat diubah dalam bentuk pecahan? Jadi sebelum menjawab ini ya, kita harus pahami dulu ya teman-teman. Jadi bilangan rasional yang menjadi nenek moyangnya bilangan pecahan ini, sebenarnya dia keturunannya nggak cuma pecahan aja, karena pecahan ini hanya dari jalur kanan. Nah, yang jalur kiri ini ada sekian banyak. Nah, ini dari jalur kiri. Kalau dari jalur kanan, keturunan bilangan rasional hanya bilangan pecahan. Nah, untuk menjawab ini, kita tentunya harus paling nggak mencoba mengambil sembarang bilangan yang merupakan anggota keluarga ini, anggota keluarga keturunan bilangan rasional yang ada di jalur kiri. Misal, kita mau ambil bilangan 0. 0. Apakah 0 ini kemudian bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk pecahan? Kita coba aja. Boleh nggak 0 itu kalau misalnya dibuat jadi 0 per 2? Boleh nggak 0 itu dibuat jadi 0 per A? Boleh nggak 0 itu dibuat jadi 0 per 1000? Nah, jawabannya kan tetap 0. Jadi 0 dibagi 2 hasilnya 0, 0 dibagi A hasilnya 0, 0 dibagi 1000 sama dengan 0. Berarti 0 ini bisa diubah bentuknya dalam bentuk pecahan. Sementara kita tadi ya, dalam bentuk pecahan. Sementara kita tadi sudah paham kalau bilangan rasional tadi kan semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0. Nah, ini dia. Berarti kan benar. Oh, ternyata benar. Ini bilangan rasional memenuhi kok. Yang 0 ini juga bisa dibuat 0 per 2 dan seterusnya.
Yang itu bentuknya A per B dan B-nya tidak sama dengan 0, karena kalau di sini, di kasus ini, B-nya sama dengan 2. Kemudian di kasus yang bawah ini, B-nya sama dengan 100. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat yang bilangan bulat negatif, misalnya kita ambil negatif 2. Negatif 2 bisa nggak ya kita ubah bentuknya jadi bilangan pecahan? Kita coba aja. Misalnya negatif 2 itu asalnya dari hasil tinta yang berbeda biar lebih kelihatan. 4 dibagi negatif 2. Boleh nggak? Boleh. Kalau mau yang lebih sederhana, negatif 2. Nih, negatif 2. Hapus dulu ya, karena kecoret. Nah, jadi ini boleh nggak kalau misalnya kita buat negatif 2 per 1? Boleh. Oh, ternyata bilangan bulat negatif itu juga bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Nah, selanjutnya apakah bilangan rasional itu sama dengan bilangan pecahan? Pertanyaannya. Kira-kira sama atau beda ya? Boleh nggak kalau kita bilang bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan? Boleh nggak? Enggak ya. Jadi bilangan rasional itu tidak sama dengan bilangan pecahan. Ini bilangan rasional tidak dengan bilangan pecahan. Ini harus diingat-ingat. Loh, kenapa, Bu? Karena gini, bilangan rasional itu dia punya anggota. Nah, anggotanya bukan cuma bilangan pecahan yang ini, tapi ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, ada bilangan asli, ada nol, yang masing-masing itu dia bentuknya bulat. Kalau bulat itu kan berarti tidak ada pecahannya. Ya 2, ya 4. Nah, itu bilangan bulat. Sementara kalau pecahan, misalnya contohnya adalah setengah, yang itu memang nggak utuh. Nah, kan beda. Berarti ini, kenapa bilangan rasional itu tidak sama dengan pecahan? Karena kalau dilihat dari definisinya, kita tidak boleh terkecoh. Jadi bilangan rasional itu bentuknya aja yang boleh pecahan. Tapi sebenarnya dia itu bisa diisi dengan bilangan-bilangan lain, bilangan-bilangan dari anggota keluarga bilangan lain yang mereka itu bisa diubah bentuknya ke dalam bentuk pecahan. Jadi seperti contoh-contoh ini. Intinya itu harus dipahami bahwa bilangan rasional tidak sama dengan bilangan pecahan. Tetapi bilangan rasional itu berbentuk pecahan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh melalui Google Classroom atau boleh juga melalui WhatsApp Group. Oke, kita lanjut. Kemudian kita sudah sampai di pembahasan yang kedua tentang makna pecahan. Nah, di sini makna pecahan itu ada 5. Yang pertama, pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Ada pecahan sebagai hasil bagi, ada pecahan sebagai perbandingan, sebagai pengukuran, dan sebagai operator. Masing-masing penjelasannya seperti apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini, ketika kita membicarakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, nah, ada bagian dari keseluruhan. Jadi, misal kita punya A per B, artinya A telah diambil dari B dengan pembagian yang adil. Ini keyword ya. Pembagian yang adil ini termasuk keyword. Nah, A ini siapa? B ini siapa? Nah, kalau misalnya kita bicara lagi, bagian dari keseluruhan dari A dan B, ini yang merupakan bagian keseluruhan yang mana? Ya, B. B ini boleh kita tulis kuantitas Nah, kemudian yang A, ini adalah kuantitas bagian. Ini hanya untuk mempermudah.
Ada kuantitas total, ada kuantitas bagian. Berarti artinya kita mengambil sebagian dari semua kuantitas yang ada. Semua jumlah yang ada. Jadi kalau misalnya kita punya contoh ini, 2/3, kalau kita memandang dalam sudut pandang pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, 2/3 ini dapat dimaknai sebagai 2 potong pisah yang telah diambil dari 3 potong pisah yang tersedia. Nah, kalau misalnya digambarkan, berarti kan ini, seperti gambar 1, ini gambar 1, yang ini gambar 2. Oke. Jadi di gambar 1, ini kita akan menggunakan istilah kuantitas bagian, bisa kita buat KB, kemudian kuantitas total itu KT. Jadi kalau kita ada 2 potong pisah telah diambil, nah ini, telah diambil, itu berarti 2 ini sebagai apa? Ya, KB, kuantitas bagian. Nah, KT-nya yang mana? Nah, ini KT dia. Jadi kalau ada di gambar 1 ini, yang KB yang mana? Ya benar. Jadi ini adalah KB, kuantitas bagian. Yang warna ungu ini aja. Nah ini, yang warna ungu ini aja yang KB. Kemudian kuantitas totalnya yang mana? Ya ini. Ini adalah kuantitas total yang dilingkari. Ketika pisah ini belum dibagi-bagi. Belum ada yang sudah dibagi, sudah dipotong, tapi belum diambil. Nah ini namanya KT. Jadi, rumusnya adalah KB, kuantitas bagian per kuantitas total. Sehingga sama dengan KB-nya berapa? 2/3. Nah, ini. Lalu pertanyaannya, boleh nggak sih kalau misalnya kita lihat gambar yang sebelah kanan, yang ini itu KB, kuantitas bagiannya itu yang ini, kemudian kuantitas totalnya sama, yang ini, KT. Boleh nggak kalau seperti itu? Kan sama aja, Bu, kalau KB per KT jatuhnya tetap 2/3. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kita bagi seperti itu? Kira-kira? Boleh nggak ya? Iya, jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita kembali lagi ke sini. Jadi, dalam konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, konsepnya menggunakan bagi adil. Kalau bagi adil dalam matematika, itu bagi adil itu berarti sama rata ya. Beda lagi dengan konsep agama, kalau adil tidak harus sama, kalau di matematika adil artinya sama. Nah, ini konsep matematika, adil artinya sama. Itu yang harus dipahami. Oke, kita lanjutkan ke pecahan sebagai hasil bagi. Nah, pecahan sebagai hasil bagi di situ dapat dimaknai sebagai pembagian A ke B dengan pembagian yang adil. Lagi-lagi nih, pembagian yang adil. Pembagian dari A ke B. Nah, contoh misal kita punya 2/3. Pecahan 2/3 itu dapat dimaknai sebagai pembagian 2 pisah kepada 3 orang dengan perolehan bagian yang sama. Nah, jadi mula-mula kita punya pisah nih, punya 2 pisah. Lalu ada 3 orang yang akan dibagikan pisahnya. 3 orang ini harus mendapatkan bagian yang sama dari 2 pisah ini. Akhirnya inisiatiflah kita mencoba untuk membuat bagian-bagian seperti ini. Jadi ini menjadi seperti ini. Kemudian mana yang diperoleh? Nah, ini. Jadi ini untuk orang pertama. Jadi O1 yang warna ungu. Kemudian yang kedua ini ada O2. Ini untuk orang kedua. Yang ini untuk orang ketiga. O3. Atau ini. O3. Ini untuk orang ketiga. Nah, bedanya apa kalau pecahan sebagai bagian dari keseluruhan tadi benar-benar bagi adilnya itu dibagi sama rata. Tapi kalau hasil bagi yang konsep ini nanti hubungannya dengan pengurangan berulang. Karena kan tadi dari 6 potong pisah, jadi dua pisah yang masing-masing sudah dipotong jadi 3 bagian, ini kan akhirnya memiliki terdiri dari 6 potong pisah. Nah, 6 potong pisah ketika akan diberikan ke 2 orang kan berarti dikurangi ini 2 orang, dikurangi lagi 2 orang, dikurangi lagi 2 orang. Tapi misalnya ini mau menggunakan cara satu-satu juga boleh, dari 6 potongan pisah itu nanti kemudian orang pertama akan dikasih
1, orang kedua dikasih 1, orang ketiga dikasih 1, kemudian nanti sisanya dibagikan lagi ke orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga, begitu seterusnya. Intinya, kalau sebagai hasil bagi ini, konsepnya pembagian A ke dalam B. Keywordnya masih sama, pembagian adil. Nah, kita lanjut ke pecahan sebagai bentuk perbandingan. Jadi kalau misalnya kita punya A per B, itu dapat dimaknai sebagai perbandingan A dengan B, di mana hubungannya itu dapat berbentuk perbandingan bagian dengan bagian, atau perbandingan antara bagian dengan keseluruhan. Nah, lebih mudahnya kita lihat yang di bawah aja. Jadi, kalau perbandingan bagian dengan bagian, itu berarti perbandingan antara unsur-unsur pembentuk pecahannya. Jadi, kalau ini tadi pecahannya AB, berarti unsur-unsur pembentuk pecahannya adalah A dan B. Sehingga perbandingan bagian dengan bagian bisa ditulis dengan A per B ini, atau B per A. Tapi kalau kita membicarakan perbandingan bagian dengan keseluruhan, nah keseluruhan di sini, keseluruhan ini artinya adalah jumlah antara yang pertama dengan yang kedua. Jadi pembentuk pecahan yang pertama dan kedua. Nah ini berarti A ditambah B. Nah sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan, hasilnya sama dengan A, ini kan yang bagian. A ini bagian. Begitu juga dengan B ini dia bagian. Kemudian A plus B ini adalah keseluruhan. Keseluruhan. Jadi konsep pecahan sebagai perbandingan seperti itu. Kemudian kalau kita teruskan lagi, contoh ya, ada 2 kelereng merah, kemudian ada lagi 4 kelereng biru. Nah, kalau misalnya 2 kelereng merah dan 4 kelereng biru ini kita maknai sebagai perbandingan bagian dengan bagian, kita bisa mendapatkan 2:4. Nah, 2:4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1:2. Nah, inilah peran FPB ada di sini. Jadi, penyederhanaan ini menggunakan FPB. Jadi, cari FPB 2 dan 4, nanti ketemunya 2, sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Pemaknaannya bagaimana, Bu? Nah, 1:2, ini pemaknaannya kelereng merah, karena yang satu ini kan melambangkan kelereng merah. Jadi, kelereng merah itu sama dengan setengah jumlah kelereng biru. Nah, karena kelereng birunya ada 4, atau jumlah kelereng biru itu 2 kalinya kelereng merah. Kemudian kalau perbandingan bagian dan keseluruhan bagaimana, Bu? Nah, yang bagian tadi kan kita punya 2 dan 4. Ini. Keseluruhannya berarti yang ini keseluruhan ini 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau membandingkan kelereng merah dengan jumlah kelereng total atau jumlah kelereng keseluruhan, maka 2 dibanding 6. Atau bisa disederhanakan jadi 1:3. Penyederhanaannya tadi pakai apa? Konsep apa? Iya, betul. Pakai konsep FPB. Jadi pemaknanya seperti ini sama. Jumlah kelereng merah itu ternyata sepertiga dari jumlah seluruh kelereng. Nah, atau jumlah seluruh kelereng itu ternyata 3 kalinya jumlah kelereng merah. Seperti itu. Kita lanjut pecahan sebagai pengukuran. Nah, di sini pecahan itu ternyata dapat mewakili ukuran kuantitas relatif. Ukuran kuantitas relatif terhadap satu unit kuantitas itu. Misalnya kita punya A per B, itu dapat dimaknai sebagai A ukuran dari pecahan satuan, yaitu 1 per B. Atau A adalah iterasi dari 1 per B. Iterasi itu apa sih? Iterasi itu adalah pengulangan. Jadi, misalnya ini, kita ambil A ini, misal A ini sama dengan 3. Berarti untuk mencapai, karena A per B, kalau A-nya 3 kan berarti 3 per B. Nah, untuk mencapai 3 per B, itu kita harus mengambil pecahan secara berulang-ulang. Pecahannya yang mana? Nah, ini 1 per B. Jadi 1 per B ditambah 1 per B. Oh, kalau ini ternyata baru 2 per B, berarti tambah lagi 1 per B. Nah, hasilnya 3 per B.
Sehingga nanti kalau pecahan sebagai pengukuran itu nanti erat kaitannya dengan konsep penjumlahan. Contohnya begini, 2 potong pizza berukuran sepertiga adalah sayuran. Nah, ini kan sebuah pizza dibagi menjadi 3, berarti masing-masing ini nilainya adalah sepertiga. Nah, kalau satu pizza ini adalah pizza sayuran, dominan sayurnya, berarti kalau misalnya diambil 2 potongan pizza, ini diambil, ini diambil. Nah, jadinya kan seperti ini. Nah, ini. 2 potongan pizza ini apakah masih pizza sayuran? Ya tentu iya. Makanya pecahan itu digambarkan sebagai perwakilan atau wakil yang mewakili ukuran kuantitas relatif. Jadi mewakili ukuran kuantitas relatif. Nah, kita lanjutkan. Pecahan sebagai operator. Jadi pecahan sebagai fungsi yang berlaku untuk beberapa bilangan, objek, atau himpunan. Contohnya, sepertiga dari 24 butir telur. Artinya bagaimana? Ya, 1/3 kali 24. Nah, kemudian 2/3 gelas air. Nah, ini kalau misalnya kita gambar ya, ini gelas. Kan dibagi 3, sama. Kalau 2/3 itu yang mana? Ya yang ini. Jadi 2/3 kali, di sini 2/3 kali 1. Kali 1 gelas penuh, hasilnya ya yang ini. Kalau kita arsir. Kemudian setengah kilo gula. Kalau ini kita buat atau kita bentuk konversinya menjadi ons, berarti 1 kilo sama dengan 10 ons. Berarti setengah kilo gula itu sama dengan setengah kali 10 ons, sama dengan 5 ons. Nah, sehingga pecahan sebagai operator nanti kaitannya lebih banyak tentang perkalian. Supaya teman-teman lebih mudah memahami, ini saya menghadirkan bagan antara makna pecahan dan hubungannya. Jadi, mula-mula pecahan itu hanya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan ini. Kemudian, seiring perkembangan ilmu dan teknologi, ternyata pecahan itu bisa dipecah lagi, bisa memiliki makna baru lagi. Contohnya, yang pertama pecahan sebagai perbandingan, kemudian pecahan sebagai operator, pecahan sebagai hasil bagi, dan pecahan sebagai pengukuran. Nah, selanjutnya ini kita lihat hubungannya. Jadi pecahan sebagai perbandingan itu nanti akan berkaitan dengan kesamaan pecahan. Kalau pecahan sebagai operator nanti kaitannya dengan perkalian pecahan. Lalu pecahan sebagai hasil pengukuran nanti kaitannya dengan penjumlahan pecahan. Nah, kalau yang berkaitan dengan pemecahan masalah apa saja, Bu? Nah, kalau kita lihat ini, garisnya ada banyak sekali. Jadi masing-masing makna pecahan itu bisa digunakan dalam pemecahan masalah. Jadi bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Tergantung konteks persoalannya, modelnya seperti apa. Tadi sudah dicontohkan di depan. Kalau misalnya konteksnya bagi adil, berarti kita akan menggunakan pecahan sebagai apa tadi? Ya, bagian dari keseluruhan dan pecahan sebagai hasil bagi dan seterusnya. Sekarang ini bentuk-bentuk pecahan sudah pembahasan yang ketiga atau yang terakhir. Jadi pecahan itu bentuknya macam-macam. Yang pertama ada pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran, ada lagi bentuk desimal atau sebagian menamakan dengan pecahan desimal, dan ada lagi yang bentuknya persen atau per mil. Nah, lalu ini zaman saya SD belum ada, tapi sekarang sudah ada perkembangannya. Jadi pecahan biasa itu dibagi menjadi pecahan murni, pecahan biasa murni, dan pecahan biasa tak murni. Penjelasannya bagaimana, Bu? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Jadi pecahan biasa. Pecahan biasa bentuk umumnya adalah ini, A per B. Ini harus kita sepakati dulu bersama anak-anak ya. Kalau misalnya kita membicarakan pecahan, A itu apa? Oh, A itu pembilang. Kemudian B itu apa? B itu penyebut. Berarti yang di bawah, yang di bawah garis ini loh, garis. Itu dia namanya penyebut, kalau yang di atas namanya pembilang. Nah, kalau pecahan biasa murni yang bagaimana, Bu? Pembilangnya lebih besar.
kurang dari penyebutnya. Pembilangnya kurang dari penyebutnya, berarti A kurang dari B. Nah, kalau yang biasa tak murni bagaimana, Bu? Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, berarti A lebih dari B. Nah, kemudian contoh pecahan biasa. Contoh pecahan biasa ini. Kan tadi A kurang dari B. Pembilang kurang dari penyebut. 2 kurang dari 3 berarti benar. 4 kurang dari 6 berarti benar. 5 kurang dari 12 berarti benar. Kalau biasa tak murni, tadi kan A lebih dari B. 11 lebih dari 9, benar. 20 lebih dari 10, benar. Nah, di sini kita akan fokus ke pecahan biasa tak murni. Sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menyederhanakan pecahan biasa tak murni? Dari dua contoh ini, ada 11/9 dan ada 20/10. Nah, kalau kita sederhanakan, itu caranya adalah dengan membagi pembilang dengan penyebut. Membagi pembilang dengan penyebut. Nah, kalau yang sebelah kanan, 20 dibagi 10, pembilang dibagi penyebut, berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2. Nah, jadi pecahan ternyata jadi bilangan bulat. Nah, ini kan kembali lagi bahwa bilangan bulat itu bisa dibuat dalam bentuk pecahan, sehingga bilangan bulat termasuk dalam anggota keluarga bilangan rasional. Nah, kalau yang sebelah kiri bagaimana, Bu? 11 dibagi 9, nah itu nanti hasilnya akan menjadi bilangan bulatnya, tetap ditulis, sisanya akan menjadi pembilang dan penyebutnya tepat. Nanti akan kita bahas di pecahan campuran. Nah, ini yang kedua, ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa sih? Jadi pecahan campuran itu adalah pecahan yang memuat, nah ini, karena namanya campuran ya berarti campuran. Campuran apa, Bu? Campuran bilangan bulat dengan campuran pecahan biasa murni. Ingat ya, kalau pecahan biasa murni itu A kurang dari B. Sehingga pembilang kurang dari penyebut. Nah, jika M adalah bilangan bulat dan A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0 adalah pecahan biasa murni, jadi ini bilangan bulatnya, ini bilangan pecahan biasa murni, maka M A per B adalah pecahan campuran. Jadi ini loh bentuk pecahan campuran yang umum. Nah, ini tuh sebenarnya bisa diubah ke dalam bentuk aslinya. Jadi aslinya apa? Komponen penyusun pecahan campuran itu. Ini bilangan bulat. Bilangan bulat. Yang ini pecahan biasa murni. Nah, kembali lagi kan. Makanya ini. Oh, sebentar. Sebelum ke pembuktian yang ini ya, sebelum ke pembuktian ini kita akan ke contohnya dulu. Nah, contoh pecahan campuran. 5 2/3. Berarti kan komponennya diuraikan ke dalam komponen penyusunnya. Berarti ada 5 ditambah 2/3. Ini juga diuraikan jadi 2 ditambah 4/9. Oke. Nah, ini loh yang membuktikan sebenarnya. Kenapa sih cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ingat ya, pecahan biasa tak murni. Oh, maaf, ini bukan tak murni ya. Ini pecahan biasa murni. Itu saya salah tulis. Caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya pecahan campuran, tadi kan bentuk umumnya M sama dengan MA per B sama dengan M ditambah A per B. Ini diuraikan berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, kemudian M ini kita ubah jadi pecahan. Jadi kalau misalnya pecahan yang biar hasilnya tetap M, berarti kan dibagi 1. Nah, dari sini kita buat M per 1. Nah, kalau ini sebenarnya jatahnya harusnya kita bahas di pertemuan berikutnya ya, operasi pecahan. Tapi nggak apa-apa kita singgung sekarang. Jadi ini kalau misalnya penyebutnya tidak sama, itu tidak bisa kita jumlahkan, sehingga kita perlu menyamakan penyebutnya. Nah, 1 dan B, nah kalau persamaan penyebut kayak gini, kita cari KPK-nya. Kelipatannya. 1 dan B kelipatannya kan B. Nah, kalau B ini kan B,
yang sebelah kiri, supaya jadi B, 1 itu harus dikalikan B, jadi B kali 1 atau 1 kali B, ini sama sih. Kemudian karena yang penyebutnya dikalikan B, maka pembilang juga harus dikalikan B, jadi M kali B. Nah, yang sebelah kanan karena penyebutnya sudah B, berarti sudah cukup. Ini saya tulis kali 1 kali 1 hanya untuk mempermudah pemahaman. Nah, biar tidak terjebak kalau jangan-jangan ada yang berpikir kalau yang sebelah kanan itu tetap tidak dikalikan. Tapi kenapa sebelah kanan tetap? Karena dia penyebutnya memang sudah B, sehingga biar tetap B dia dikalikan 1. Nah, ini berlaku kalau misalnya kita mengoperasikan bilangan lain yang kebetulan KPK-nya tidak ada di antara penyebut bilangan pertama dan bilangan kedua. Sehingga dari sini kita operasikan ketemulah M kali B ditambah A itu sebagai pembilang, kemudian penyebutnya tetap B. Sehingga kalau kita ringkas sebenarnya seperti ini. M A per B itu kalau dibuat pecahan biasa berarti kan ini B dikalikan M, di sini B kali M ditambah dengan A, nah per B. Kenapa ini ditulis pakai kurung, kenapa ini enggak? Sebenarnya enggak pakai kurung pun itu sudah cukup menjelaskan bahwa perkalian itu harus didahulukan. Tetapi kenapa ini dikurungi? Biar lebih memantapkan aja. Jangan sampai nanti ada yang mengerjakan penjumlahannya terlebih dahulu. Itu hasilnya nanti pasti tidak akan tepat. Nah, selanjutnya ini, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tadi kan sudah dibahas ya, jadi ini silakan digunakan untuk latihan. Nah, sekarang, kalau misalnya kita mau mengubah pecahan biasa tak murni, jadi di sini tuh pecahan biasa yang tak murni ya. Pecahan biasa tak murni, ini berarti yang A lebih dari B. Menjadi pecahan campuran. Jika A per B adalah pecahan biasa tak murni, nah ini maka A lebih dari B. Sehingga untuk mengubah A per B menjadi pecahan campuran dilakukan dengan membagi A dengan B. Nah, caranya seperti ini. Jadi kalau ada A per B itu berarti sama dengan A dibagi B. A ini adalah pembilang. B-nya ini penyebut. Nah, nanti A dibagi B ketemu M. M ini adalah bilangan bulatnya. Nah, bilangan bulatnya. Sehingga ini arahnya ke sini. Kemudian sisanya N. N ini akan menjadi pembilang pecahan yang baru. Pembilang pecahan yang baru. Kemudian penyebutnya akan sama. Karena tadi penyebutnya B, berarti ini juga B. Nah, cara mengubah pecahan biasa tak murni menjadi pecahan campuran. Berarti kalau misalnya ini mau dipakai contoh, berarti 12 dibagi 4. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Bu? 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 4 kan 12. Berarti ini kalau dikurangi sudah 0. Nah, berarti ini itu karena dia tidak ada sisa, tidak punya sisa, maka nulisnya ya udah 3 ini jadi bilangan bulat 3. Karena nggak ada sisa berarti 0 per 4. Nah, 0 per 4 ini kan hasilnya sama dengan 0. Berarti ya udah ini tidak perlu ditulis karena sisanya memang 0. Sehingga bilangan pecahan biasa tak murni ini ternyata nggak bisa dibuat pecahan campuran karena hasilnya dia cuma bilangan bulat. Beda kalau yang kedua, jadi ketika 25 itu kita bagi dengan 6, ternyata kan dapatnya 4. Nah, 4 kalau kali 26 kan sama 4 kalau kali 6 kan sama dengan 24. Sehingga sisanya di sini 1. Nah, 1 ini yang jadi sisa. Nah, itu sisa. Jadi kalau di sini tadi loh, di sini kan sisanya ditulis sisa N gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini ya nggak apa-apa, ini ditulis saja sisa. Sehingga nulisnya sama dengan bilangan bulatnya dulu ini berarti 4. Nah, sisanya berapa?
1, ini ya sisanya, 1 per penyebutnya berapa? Nah, samakan aja, 41/6. Kalau kita kembalikan pakai cara yang tadi, 6 kali 4 sama dengan 24, 24 tambah 1 sama dengan 25/6. Oh, ternyata sama, berarti prosesnya sudah betul. Kita lanjutkan ke bilangan desimal. Nah, di bilangan desimal, apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah suatu bentuk pecahan dengan penyebut khusus. Jadi penyebutnya khusus, yaitu bilangan berbasis 10 yang dipangkatkan dengan bilangan bulat positif. Misalnya 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini posisinya peranannya sebagai penyebut. Cara penulisan bilangan desimal menggunakan tanda koma. Ini penting ya, tanda koma. Nah, tanda koma ini sebenarnya kalau di Indonesia dengan di luar beda. Jadi nanti kadang-kadang teman-teman yang di kalkulator atau di Excel-nya akan menjumpai kalau koma, ini kalau di Indonesia tetap kayak gini ya. Kayak gini. Ini tanda koma di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, menganut sistem luar negeri, koma itu justru titik. Nah, ini yang harus dipahami nanti. Kalau menggunakan Excel atau menggunakan kalkulator. Nah, koma itu fungsinya sebagai apa? Koma itu fungsinya sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan ini. Pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Konkretnya, misalnya kita punya 12,34, itu berarti koma. Ini kita identifikasi terlebih dahulu, komanya ini sebagai pemisah. Nah, yang ada di sebelah kiri koma, dia namanya bilangan bulat. Yang ada di sebelah kanan koma, dia namanya bilangan pecahan. Karena 34 di sini itu maknanya adalah 0,34. Jadi sebenarnya asalnya 12,34 itu, kalau yang ini tuh termasuk campuran ya, kalau misalnya di bilangan pecahan biasa. Jadi itu sebenarnya ada 12 ditambah 0,34. Nah, jadi kalau digabung sama dengan 12,34. Nah, bagian-bagiannya seperti ini ya. Jadi ini kaitannya dengan nilai tempat. Kenapa sih kemarin pembahasan nilai tempat kok panjang? Karena ternyata dia berpengaruh ke desimal. Jadi kalau misalnya ada susunan seperti ini, ingat, nah ini decimal point. Nah, karena di sini pakai bahasa Inggris, ini diambil dari referensi berbahasa Inggris, sehingga di sini komanya pakai titik. Padahal ini kalau misalnya kita di Indonesia, itu pakainya yang koma biasa. Nah itu ya. Decimal point itu maksudnya koma kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ones itu adalah satuan. Tens itu puluhan. Hundred ratusan. Thousand ribuan, 10,000 puluh ribuan, 100,000 ratus ribuan. Nah, di sini kan penyebutnya tadi kan sudah kita sepakati. Penyebutnya adalah bilangan khusus, yaitu bilangan basis 10 yang dipangkatkan dengan bilangan asli. 10 berarti kan puluhan, berarti ini 10 pangkat 1. 100, 10 pangkat 2. 1000, 10 pangkat 3. 10,000, 10 pangkat 4. Yang ini 100,000, 10 pangkat 5. Ini sebenarnya dan seterusnya. Ini juga ke sini semakin ke kiri dan seterusnya semakin besar. Nah, contoh bilangan desimal. Jadi bilangan desimal itu ada 0,31 misalnya, ada 23,06, ada 86,3500. Nah, di sini ada 0 di depan, 0 di sebelah kiri koma, 0 di sebelah kanan koma, tapi belakang 0-nya masih ada bilangan bukan 0-nya. Kemudian ada lagi yang 0 yang benar-benar ada di sebelah kanan tanda koma, tapi udah tidak ada bilangan lagi. Bilangan di belakangnya yang selain 0. Nah, begini. Jadi kalau 0 ada di sebelah kiri koma, itu bermakna. Ini bermakna. 0 di sebelah kanan koma, tetapi yang belakangnya masih ada bilangan lagi, ini juga 0 yang bermakna. Sisi 0 yang bermakna. Kemudian yang ini, karena dia tidak ada bilangan lagi, berarti ini sebenarnya sama dengan 86,35.
Sehingga 0 kalau misalnya dia posisinya ada di sebelah kanan koma, tetapi di belakang 0 itu tidak ada bilangan bukan 0 lainnya, 0 itu tidak bermakna. Jadi posisi ini, posisi 0 yang tidak bermakna. Kenapa tidak bermakna? Karena di belakangnya sudah tidak ada angka bukan 0 lagi, sehingga dia tidak bermakna. Kalau dalam konteks ini. Nah, kemudian aturan pembulatan desimal. Nah, pembulatan desimal itu pada dasarnya didasarkan pada bilangan pecahan terakhir yang tidak dibulatkan. Nah, ini. Misalnya pada pembulatan 2 desimal, maka angka yang diperhatikan adalah angka ketiga. Syaratnya apa? Jika angkanya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Kalau angkanya kurang dari 5, maka pembulatannya tetap pada bilangan itu. Supaya kita lebih mudah memahami, misalnya ini, kita punya 12,34569791. Pembulatan 6 angka desimal menjadi 12,345679. Kenapa 79? Karena yang ini, angka ketujuhnya itu adalah bilangan 1, sehingga 1 ini 1 kurang dari 5. Sehingga kalau kurang dari 5 pembulatannya tetap pada bilangan itu. Karena depannya 9 berarti pembulatannya tetap 9. Pembulatan 3 angka desimal. Kenapa jadi 3, 4, 6 padahal di sini 5? Karena kita lihat setelah 5 itu ada bilangan 6. Jadi angka keempatnya adalah 6. Nah, 6 ini lebih dari 5, sehingga pembulatannya ke atas. Yang semula 5 jadi 6. Nah, seperti ini. Kalau pembulatan satu angka desimal bagaimana? Ya, kita lihat angka keduanya siapa? Oh, angka keduanya itu 4. Nah, 4 ini kurang dari 5, sehingga pembulatannya ke bawah atau pembulatannya tetap. Nah, tetap berarti karena di sini 3, di sini tetap 12,3. Aturan pembulatan desimal seperti itu. Nah, selanjutnya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana? Transformasi pecahan biasa ke bentuk desimal dilakukan dengan melakukan pembagian bersusun. Jadi, contoh yang satu ya, 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 bisa tidak? Tidak. Berarti kalau tidak, kita tulis 0 kalau tidak bisa. Kemudian karena kita di sini 0, berarti 0 kita kalikan 5 sama dengan 0. Nah, dikurangi, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Karena 2 ini tidak bisa lagi membagi 5, maka kita pinjam 0, 1. Kalau sini ditambah 0, yang atas dikasih koma. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 kurangi 20 sama dengan 0. Sehingga 2 per 5 itu kalau kita buat desimal menjadi 0,4. Nah, caranya seperti itu. Nanti yang kedua bisa untuk latihan. Nah, yang selanjutnya cara mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, transformasi pecahan campuran ke dalam bentuk desimal dapat dilakukan dengan ini keywordnya. Memisahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahannya, lalu bilangan pecahannya dibagi secara bersusun. Jadi kalau ada 3 plus 2, dikembalikan lagi ke unsur penyusunnya. Jadi 3 ditambah 1 per 2. Nah, 1 per 2-nya ini yang akan kita bagi menggunakan pecahan dibagi menggunakan pembagian bersusun. Ya, 1 dibagi 2. Seperti tadi, 1 tidak bisa membagi 2 sehingga ditulis 0. 0 kali 2, 0. Dikurangi hasilnya 1. Karena nggak bisa pinjam 0. Nah, kalau di bawah ditambah 0, yang atas dikasih koma. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Hasilnya kalau dikurangi sama dengan 0. Berarti setengahnya ini sama dengan 0,5. Sehingga di sini sama dengan 3 ditambah 0,5. Nah, ini kalau kita buat pecahan penjumlahan bersusun berarti 3 0,5 0,5. Hasilnya sama dengan 5, di sini 3. Komanya di mana? Tetap urut. Nah, komanya di sini. Berarti sama dengan 3,5. Nah, ini
sebenarnya ini sudah mengandung apa namanya operasi pecahan ya, tidak apa-apa. Tapi operasi pecahan akan kita perdalam di pertemuan berikutnya. Lalu cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, caranya kita lihat aja. Jadi pembilangnya itu siapa? Pembilang itu semua angka penyusun bilangan desimal. Contohnya ini, yang paling gampang ya. Ada 1567, ya udah pembilangnya kita tuliskan sama persis. Kemudian penyebut. Penyebut adalah 10 pangkat bilangan, banyaknya angka di belakang koma. Nah, ini kan banyaknya angka di belakang koma kan ada 3. Maka ini 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 kan 1000. Jadi 1,567 itu kalau dibuat pecahan biasa jadi 1567 per 1000. Nah, ini nanti boleh disederhanakan. Silakan disederhanakan sendiri. Nah, ini yang pembahasan terakhir, persen dan per mil. Definisi persen. Jadi persen itu untuk setiap bilangan cacah bentuk R persen dapat dinyatakan dengan simbol R persen. Kalau ini persen ya. Dan R persen itu merepresentasikan perbandingan yang sama dengan R per 100. Jadi boleh kita singkat kalau dalam persen ini, R persen dengan R per 100. Kenapa sih per 100, Bu? Karena sen, persen itu maksudnya per 100. Sen itu kan 100, jadi per 100. Nah, kalau per mil bagaimana? Ya sama, definisinya sama. Hanya bedanya kalau per mil itu kan mil. Mil itu kan 1000. Million. Nah, sehingga kalau R per mil itu sama dengan R per 1000 karena per mil. Oke, contoh persen. Contoh persen, misalnya ada 0,32. Kita buat pecahan biasa dulu. Jadi pecahan biasanya berapa? Tadi kan tulis aja semua angka penyusunnya. Karena 0 di depan kan, kalau misalnya bilangan bulat, 0 di depan kan tidak berarti. Jadi ditulis saja 32 per jumlah angka di belakang komanya berapa? Oh, ternyata ada 2. Berarti ini kan asalnya 10. Yang ini asalnya 10 pangkat 2, sehingga hasilnya 100. Nah, kalau sudah per 100, itu berarti sudah siap ditransformasi ke dalam bentuk persen, sehingga 32 per 100 sama dengan 32%. Beda lagi kalau misalnya 0,8. Nah, kalau di pecahan biasa kan baru 8 per 10. Sementara kalau persen itu kan harus per 100. Maka gimana caranya kita ubah supaya per 10 ini jadi 100? Berarti ini kita kalikan 10, hasilnya 100. Nah, kalau penyebut kita kalikan 10, maka pembilangnya kita kalikan 10 juga, sehingga hasilnya 80 per 100. Nah, ini masih salah ya. Ini harusnya 80%. Oke. Begitu juga dengan per mil. Kalau sudah 3 angka di belakang koma, ini berarti kan sudah 10 pangkat 3, kan sudah 1000. Aman, tinggal tuliskan aja angkanya. Tapi kalau masih seperti ini kan 2 angka di belakang koma kan berarti 10 pangkat 2. Berarti kan per 100. Nah, kalau baru per 100 ya kita buat supaya dia jadi 1000, berarti dikalikan 10. Nah, kalau bawah kalikan 10, penyebut kalikan 10, pembilangnya juga harus dikalikan 10. Nah, hasilnya adalah 1050 per 1000. Nah, karena sudah 1000, oh ini, wah ini salah ya, maaf ya. Karena saya kopikan dari sebelahnya, jadi ini per mil. Per mil itu nulisnya gini. Ya, jadi ini salah, yang betul adalah 1050 per mil. Nah, per mil seperti ini simbolnya. Kita kembali lagi ke sini. Ini tadi, kalau per mil itu berarti, kalau ini tadi R persen, itu kan sama dengan, kasih warna berbeda, R persen. Kalau per mil itu jadi R, nah, ini nolnya ada 2 bawahnya. Itu namanya R per mil. Contohnya seperti itu. Nanti teman-teman silahkan mengeksplorasi, silahkan membuat latihan-latihan. Jadi bilangan-bilangan berapa nanti boleh saling tukar dengan temannya. Dan tentunya, karena ini sudah terima kasih,
saya tentu akan memberikan oleh-oleh kepada teman-teman semua. Jadi oleh-olehnya biasa karena oleh-oleh kuliah berarti penugasan bukan buah-buahan atau juga bukan cemilan ya. Karena kita kuliah berarti oleh-olehnya adalah penugasan. Penugasan sudah ada di Google Classroom. Silahkan nanti diselesaikan sesuai instruksinya. Kemudian untuk pengumpulannya deadline tetap sama ya. Kalau saya tetap Rabu jam 12. Itu untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Untuk pembahasan mengenai operasi pecahan akan kita perdalam minggu depan. Dan jangan lupa hari ini kita sudah belajar mengenai apa tadi? Ya, yang pertama adalah tentang nasabnya pecahan. Jadi pecahan itu siapa, dia keturunannya siapa. Kemudian yang kedua makna pecahan kita juga sudah pelajari, ternyata tadi ada 5. Dan yang terakhir bentuk-bentuk pecahan, yang ternyata ada 5 juga. Tadi ada persen, ada per mil yang terakhir. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat berlibur dan tentunya saya mohon maaf atas segala kekilafan yang saya lakukan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat-sehat semuanya.